Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke tempat 7, subtema 2, pembelajaran ke-6. Berdoa dulu ya sebelum belajar dan dengarkanlah penjelasan ini. Silahkan kalian baca dan pahami bacaan tentang peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Peristiwa Konferensi Meja Bundar atau KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsen. Delegasi BPO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. 2. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. 5. Pembubaran Kanil dan memasukkan anggota Kanil ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Proses pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Randes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loping dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Makna dari KMB bagi bangsa Indonesia sangatlah penting. Dengan begitu, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Silahkan kalian perhatikan lagu syukur di samping. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah 1. Cinta tanah air. Rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman ini disebut juga jiwa patriotisme. 2. Rela berkorban, bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air yakni 1. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 3. Taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan memelihara fasilitas umum. 5. Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Sikap menghargai perbedaan agama adalah sikap yang patut diteladani. Contoh, apabila temanmu akan melaksanakan kewajiban ibadah, berarti dengan cara memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk melakukan ibadah. Selain itu, kita juga telah mengamalkan sila Pancasila, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Manfaat yang diperoleh menghargai teman yang berbeda agama dengan kita, salah satunya yaitu kerukunan dapat terjaga selalu, hidup menjadi tentram dan damai, bisa belajar dan bermain dengan tenang,
serta dapat mendapat pahala karena toleransi adalah perbuatan yang terpuji. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.